warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu kembali dengan Bapak di dalam pembelajaran matematika untuk kelas 10 teknik komputer jaringan. Pada minggu yang lalu, kita sudah belajar mengenai operasi pada bilangan pecahan. Di antaranya yaitu operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian yang Bapak kelompokkan menjadi dua buah kelompok, yaitu perkalian dan pembagian satu kelompok, dan penjumlahan dan pengurangan menjadi satu kelompok. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu tentang konversi pada bilangan pecahan. Seperti yang sudah Bapak tulis di papan tulis, ini konversi pada bilangan pecahan dibagi menjadi 3 bagian, ya. Yang pertama, konversi pecahan ke persen, kemudian persen ke desimal. Yang kedua, konversi dari pecahan ke desimal dan desimal ke persen. Dan yang ketiga, konversi dari persen ke pecahan dan pecahan ke desimal. Artinya ada 3 bilangan dalam hal ini, ya. Ada 3 bilangan, yaitu yang pertama bilangan pecahan, yang kedua bilangan persen, dan yang ketiga bilangan desimal. Tiga-tiganya mempunyai ciri khas tersendiri. Pecahan, ciri khas pecahan itu secara umum, mohon maaf, pecahan itu adalah lebih umum daripada persen dan desimal. Karena apa? Karena persen dan desimal merupakan bilangan-bilangan yang dikonversi dari induknya. Induknya yaitu adalah bilangan pecahan. Pecahan terdiri dari berapa bilangan? Terdiri dari 2 buah bilangan, yaitu yang posisinya di atas disebut dengan pembilang, dan bilangan yang kedua yang posisinya ada di bawah yang disebut dengan penyebut. Itu adalah pecahan secara umum. Sedangkan yang kedua, persen itu adalah bilangan pecahan yang dirubah dari pecahan. Cuma persen memiliki karakter tersendiri, memiliki ciri khas tersendiri. Apa cirinya? Ciri khasnya, ciri khas dari persen adalah penyebutnya. Penyebutnya adalah 100. Kalau penyebutnya 100 itu persen, ya. Karena persen itu orang bilang per 100 katanya begitu. Artinya pecahan yang penyebutnya angka 100. Dan yang ketiga, desimal. Apa itu desimal? Desimal juga merupakan bilangan yang dikonversi dari pecahan, ya. Bilangan yang dikonversi dari pecahan. Yang ciri khasnya apa? Ciri khasnya adalah ada tanda komanya, 0, 1, dan seterusnya. Dan itu merupakan hasil turunan dari pecahan. Baik, kita lihat contohnya. Yang pertama, ya, pecahan ke persen. Caranya, pecahan ke persen. Mungkin diantara kamu sudah ada yang tahu, tapi mungkin ada teman-teman kamu yang masih belum begitu memahaminya, ya. Pecahan ke persen. Seperti yang kita ketahui, persen itu adalah pecahan, di mana penyebutnya itu khas, yaitu harus 100. Contohnya di sana 3/4. Pembilangnya berapa? 3. Penyebutnya 4. Ini penyebut ini, kalau kita mau rubah ke dalam persen, berarti penyebutnya harus dirubah ke dalam atau ke angka 100. Karena tadi persen itu adalah ciri khasnya penyebutnya harus 100. Berarti 4 ini harus kita rubah ke dalam 100. Kita rubah ke dalam 100, ya. Kita rubah ke dalam 100, ini 4 ini ke 100. Berarti supaya jadi 100 dikali berapa ini? 4 kali berapa supaya jadi 100? Atau cara lain, 100 dibagi 4 berapa? 25. Berarti 4 kali 25 100. Berarti yang pembilangnya juga harus dikali 25, karena yang bawahnya penyebutnya dikali 25. Atas dikali 25 berarti 3 kali 25 75. Tuh, 75 per 100. Nah, persen adalah pecahan yang penyebutnya merupakan angka 100, sehingga 75 per 100 kita tulis ulang menjadi 75 per 75%. Paham ya? Kemudian kalau kita rubah ke dalam desimal, nah, desimal, cara merubah ke dalam desimal pecahan ini ke dalam desimal, caranya ya kamu ambil saja yang persen ini yang paling mudah, yang paling dekat, ya. Persen ini
75/100. Kamu rubah ke dalam pecahan desimal. Caranya bagaimana? Desimal itu adalah ciri khasnya ada komanya. 0,75 dibagi 100 gitu ya. 75/100. Langsung aja tulis kamu sini 0,75. Kenapa 0,75? Karena pernya per 100. Artinya ada dua buah angka di belakang koma, 1, 2. Kalau dua buah angka di belakang koma, artinya pernya per 100 menyebutnya. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, dari pecahan ke desimal sama seperti yang atas. Kalau yang atas ke persen dulu, kalau yang bawah ke desimal dulu. Artinya ini pecahan ke desimal. Caranya penyebutnya ini angka 5. Angka 5 ini kamu rubah ke angka 10 atau angka 100 supaya nanti kamu mudah dirubah ke dalam bentuk desimal. Bisa ke 10, bisa ke 100, tergantung mana yang paling mudah. Ya. Kalau ini kan sudah dalam bentuk 100 per 100, sehingga kamu mudah merubahnya ke dalam desimal. Ya. Kalau ini 4/5 yang paling mudah, ke 100 bisa, ke 10 juga bisa. Nah, yang paling dekat aja kemana? Ke 10 ya. Yang paling dekat 10. Berarti supaya 10 dikali berapa? Dikali 2. Berarti kamu rubah ini jadi per 10 dikali 2. Berarti yang atas juga dikali 2. Hasilnya 8. 8/10 kamu rubah ke dalam desimal menjadi 0,8. Satu angka di belakang koma karena ininya per 10. Persen. Tadi persen artinya per 100. Berarti kamu rubah ininya menjadi per 100. Berarti asalnya 10 jadi 100. Tambah aja nolnya 1 di sini. Kamu 0 tambah 1 di sini 0. Ini tambah 0 juga 1. Begitu ya. Lebih mudah ya. Ini tambah 01 tambah 01 sehingga hasilnya menjadi 80%. Itu ya, paham ya? Nah, itu. Pecahan ke desimal, desimal ke persen. Dan yang terakhir, persen ke pecahan, persen ke pecahan. Ya, persen ke pecahan. Seperti yang sudah Bapak ketahui atau sudah kalian ketahui, yang namanya persen itu adalah per 100. Berarti kamu langsung ubah saja ini. 30% berarti 30 betul per 100. 30/100 ya pecahannya. Ini pecahannya sudah bisa seperti ini. Atau kita sederhanakan saja, ya sederhanakan angkanya ini. Nolnya kamu coret, yang atas 0 coret 1, yang bawah coret 1. Jadi yang atas tinggal angkanya 3, yang bawah angkanya tinggal 1, jadi 10. Jadi 3/10 itu pecahannya. Desimalnya kita rubah aja 3 dibagi 10. Nolnya ada 1, berarti ada satu angka di belakang koma 0,3. Nah itu adalah dirubah ke dalam desimal. Sekali lagi paham ya? Jadi Bapak ulangi perbedaannya. Pecahan itu adalah induknya, persen dan desimal itu adalah anaknya. Artinya diturunkan dari pecahan secara umum. Persen ini memiliki ciri khas. Apa itu ciri khasnya tadi? Ciri khasnya penyebutnya angka 100. Ya. Desimal juga diturunkan dari pecahan. Ya. Mohon maaf, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.